Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ustaz Harun yang saya muliakan, seluruh santri yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pertemuan pembinaan perdana di Intak Kibar, dan dalam suasana masih terbayang-bayang pandemi, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, walaupun suasananya suasana pandemi, kita yakin dengan mengikuti syariat dan prosedur yang benar oleh syariat, maka insya Allah substansi daripada hidup berjalan, walaupun secara fisik banyak hal yang terganggu, tetapi di sana ada yang sifatnya substansial, pendidikan itu tidak boleh terganggu. Dan alhamdulillah banyak hal yang sebetulnya malah bisa dicapai dalam kondisi yang dipaksakan oleh situasi, tapi kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Nah, pembicaraan kita kali ini adalah tentang tujuan kalian datang kemari, yaitu tarbiyah, yaitu pendidikan. Karena pasti datang sini tidak lepas daripada tarbiyah, pendidikan. Dan saya lebih mengkhususkan lagi bahwa pembicaraan kita adalah tarbiyah dzatiyah, yaitu self edukasi. Yang kita maksudkan adalah program setiap muslim untuk mendidik dirinya sendiri dan lebih menggantungkan ba'da Allah Subhanahu wa taala, mesti melakukan pendidikan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang yang mampu melakukan tarbiyah dzatiyah, orang yang melakukan tarbiyah dzatiyah secara ketat, maka dia akan berhasil walaupun kondisinya sangat sulit untuk dibayangkan seorang menjadi soleh. Adanya pahlawan-pahlawan, adanya abtal dalam perjalanan sejarah, itu biasanya pada masa keterpurukan. Jadi adanya abtal, adanya pahlawan-pahlawan, itu biasanya keterpurukan. Tetapi ada orang-orang yang berhasil mendidik dirinya sendiri, yang akhirnya dia bisa mengangkat situasi dan mengangkat kondisi lingkungannya
untuk bangkit dengan Islamnya. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau hidup dalam kemerosotan ilmu yang sangat dahsyat, termasuk juga politik maupun sosial, di mana waktu itu Tartar menguasai. Tapi beliau karena tarbiyahnya luar biasa, mampu untuk bangkit, berjihad, sampai memberikan keteladanan luar biasa ketika berhasil jihadnya. Beliau diisukan dan dilaporkan ke penguasa bahwa beliau ingin kudeta. Penguasa bertanya, "Syekh, aku dengar kalau kau mau kudeta." Apa? Dijawab dengan senyum. "Aku kudeta? Aku mengambil kekuasaan demi Allah. Kekuasaanmu, kekuasaan nenek moyangmu tidak ada bandingannya dengan kuku saya ini, potongan kuku saya." Ternyata kenapa beliau bisa begitu? Karena beliau sangat disiplin untuk mendidik dirinya sendiri. Jadi beliau melampaui guru-gurunya. Salah satu di antaranya adalah kisah yang sangat menarik. Keluarganya itu ngajak jalan-jalan, ngajak tamasya. Kata beliau, silakan tamasya masing-masing. Ketika mereka pulang, cerita masing-masing, kami dengar ini, kami lihat ini. Dia senyum aja, makan enak, lihat pandangan enak. Tapi sekarang apa? Yang mohon maaf, yang kalian bawa pulang apa? Dia itu cerita itu memang. Terima kasih, bagus. Alhamdulillah semenjak kalian pergi dan sekarang pulang ini, saya sudah menyelesaikan satu buku ini. Buku apa? Raudhatun Nadir wa Jannatul Munadir. Buku usul fikih yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah. Buku itu dipelajari di Libya pada zaman saya dulu 8 semester. Orang dapat nilai C dan lumayan. Beliau udah hafal. Imam Nawawi rahimahullah nangis karena dipaksa untuk main-main. Beliau nggak mau. Menghabiskan waktu untuk baca Quran, untuk menghafalin Quran dan lainnya. Saya katakan bahwa tarbiyah dzatiyah ini, tarbiyah adalah pendidikan, dzatiyah adalah self. Artinya setiap kita harus memiliki program untuk mendidik dirinya secara ketat dan meyakini tanpa itu nggak akan berhasil. Tanpa itu tidak akan berhasil. Maka kita dapatkan ulama-ulama dulu berhasil di dalam hidup mereka dan memberikan peran dalam kehidupan karena ba'dallah subhanahu wa ta'ala tarbiyah dzatiyah. Maka kalau orang itu tanpa tarbiyah dzatiyah, tanpa kesadaran untuk disiplin mendidik dirinya sendiri, walaupun mungkin dapat guru bagus, cuma dia sendiri tidak mau mendidik dirinya sendiri, gak akan berhasil. Mungkin lingkungannya baik, tapi dia sendiri gak mau. Ya mungkin punya pengaruh baik, tapi dia gak akan berhasil. Sekali lagi, kalau orang memiliki ketekatan untuk mendidik dirinya sendiri, insya Allah berhasil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, walladzina tadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang mau mengambil petunjuk, Allah tambah dia petunjuk. Wa atahu taqwahu. Allah hadiahkan pada dia rasa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina
Walladzina jahadu fina, itu tarbiyah dzatiyah. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, totalitas di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami berikan, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan. Nah, orang yang melakukan tarbiyah dzatiyah dengan benar, mendidik dirinya sendiri, alhamdulillah dapat hadiah baru, dapat syekh yang bagus, dapat guru yang bagus, khair ala khair, semakin mantap semakin baik. Dapat lingkungan baik, alhamdulillah. Dapat fasilitas buku-buku yang bagus, alhamdulillah. Dan itu penting juga, dan sangat penting. Dapat guru yang benar, dapat lingkungan yang baik, dapat referensi yang baik, dapat program kolektif secara baik, dipaksa oleh pondok untuk qiyamul lail umpamanya. Ya kan, bagus itu orang dipaksa masuk surga daripada dirayu masuk neraka. Bagus. Ada program wajib ini, bagus, alhamdulillah. Karena sebagian dalam hadis sahih dari Imam Bukhari kan, Allah Subhanahu wa taala heran orang yang masuk surga dengan dirantai. Dirantai untuk masuk surga, bagus. Sekali lagi, kalau orang melakukan self education dan kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung-pendukung, insya Allah semakin baik semakin baik. Tetapi ketika itu semuanya nggak ada, tapi dia sendiri yang bertekad untuk mencari petunjuk dan memperbaiki diri sendiri, maka insya Allah Allah memberikan kekuatan dia untuk berhasil. Contoh, Salman Farisi. Salman Farisi itu hidup dalam lingkungan yang sesat, tapi dia sendiri hanif, ingin mencari petunjuk. Wah, kalau kalian belajar bagaimana Salman Al Farisi mencari petunjuk, ngeri. Terakhir kali itu apa? Pindah dari pendeta satu pendeta yang lainnya untuk mencari ajaran yang benar. Terakhir kali gak ada kecuali di Mekah sana. Dia nggak tahu Mekah mana. Akhirnya nawarin, siapa yang mau pergi ke sana, saya siap ikutlah. Duit saya kasihkan. Duit dikasih, dia dijadikan budak. Tapi akhirnya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, mohon maaf, ini penting banget. Orang tidak mau mentarbiyah dirinya sendiri. Walaupun ada guru yang hebat, gak bisa. Gurunya siapa? Rasulullah. Loh, Rasulullah itu guru loh. Rasulullah itu mendidik loh. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau dididik oleh Rasul. Ya gak bisa. Rasul gak bisa. Ini judulnya hukum tarbiyah dzatiyah. Hukum tarbiyah dzatiyah, hukum pendidikan pribadi, itu adalah wajib dan doruri. Wajib, doruri, syarat mutlak bahagia dunia akhirat. Syarat mutlak bahagia dunia dan akhirat. Syarat mutlak mendapatkan petunjuk. Syarat mutlak kesuksesan. Syarat mutlak istiqomah. Itu harus ada tarbiyah dzatiyah. Coba kita lihat berbagai macam dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Rasulnya, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa kau bisa maksa orang sehingga beriman? Artinya kalau mereka nggak mau beriman, kau paksa? Nggak bisa. Maka Rasul ditegur, nggak usah ambisi deh kepada orang yang memang tidak mau tarbiyah dzatiyah. Wa amma man
dia abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u amma man istaghna. Ini yang kamu tahu dia dari ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Dia sendiri udah merasa enggak mau, enggak butuh. Bukan urusanmu, dia enggak ngambil tunjuk, terserah dia. Maka afaan tatumkrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Gue maksa orang sehingga beriman, nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah ngasih petunjuk. Coba ayatnya dahsyat itu. Kalau orang mau milihnya sesat, nggak mau dengar kebenaran, ya serai apa. Sunnatullah menunjukkan, ini penting. Sunnatullah menunjukkan, memang Allah nggak ingin ngasih petunjuk. Kalau orang sendiri nggak mau ngambil petunjuk. Di dalam juz 8 ayat pertama, juz 8 ayat pertama, surat Al-An'am. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula maka yu'minu billah ayyasha. Ayat ini dahsyat, ini enggak sederhana ini. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, kalau malaikat semuanya yang di langit diturunkan semuanya untuk nasihati orang yang gak mau mengambil petunjuk. Wa kallamahumul mauta, orang yang mati itu dihidupkan semuanya. Yang sudah mengalami siksaan, yang mengalami apa? Kenikmatan di kuburan. Imanlah. Kalau iman tuh enak loh kami loh. Jangan kafir, kami tuh disiksa loh. Itu semua datang ngomongin dia. Wa hasyarna 'alaihi kulla syai'in qubula. Segala sesuatu didatangkan untuk ngomongin dia. Apa kata Allah? Maka mereka tidak mau beriman. Iya. Kurang apa coba? Semua orang yang mati bangun, ngomongin dia, malaikat ngomongin dia, semuanya didatangkan sebagai tanda bukti. Tetap nggak mau beriman kalau nggak mau. Sehingga di sini letaknya. Mungkin ustadznya nggak ada, atau ustadznya terlambat. No problem bagi orang yang memang punya program pendidikan ini. Programnya jalan. Karena apa? Banyak sekali program-program hidup kita, tujuan hidup kita. Pendidikan kan tujuannya apa? Menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sempurna, beribadah kepada Allah secara sempurna, menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, mengatur alam semesta dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan fitrah itu kalau kita menguasai alam, mengatur alam, tidak dikuasai oleh alam, mengatur materi dan tidak dikuasai oleh materi, hati kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tanpa usaha diri sendiri, siapapun gak bisa maksa. Apa ustadz bisa maksa kalian untuk sholat terus menerus? Bisa ngawasi terus? Gak bisa. Jadi sebetulnya kalau dikatakan apa? Tugas daripada ustadz itu ngawasi 24 jam, itu salah kaprah secara syariat. Tapi kalau ustadz itu tugasnya adalah berusaha menyadarkan anak didik untuk bisa sadar dia diawasi oleh Allah, itu memang tugasnya. Karena Rasul mengatakan, wa ma anta 'alaihi bihafiz.
Wa ma arsalna alaihi wa ma arsalna al wakila. Saya tidak mengutus engkau untuk mengawasi mereka, untuk memonitor mereka, tidak. Saya katakan, kenapa tarbiyah dzatiyah ini penting? Tadi banyak ya keberhasilan. Di antaranya adalah hidup ini, program pendidikan itu mustahil bisa dijalankan kalau tidak ada kesadaran setiap kita untuk mendidik diri kita sendiri. Adakah guru yang bisa memaksakan anaknya, yang bisa memaksakan muridnya untuk sholat tepat waktu terus menerus? Kalau dia nggak sadar nggak bisa. Baca Quran, berzikir, menjauhi kemaksiatan, proaktif di dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak bisa kecuali diri kita sadar untuk melakukannya. Jadi masa santri semuanya, saya ingin bicara dalam hal ini adalah di tengah pandemi ini dan setelah pandemi dan pada pandemi, bahwa tarbiyah dzatiyah hendaklah Anda cari. Saya ingin punya kesadaran, saya ingin punya program untuk mendidik diri saya sendiri, kemudian memanfaatkan kondisi saya dikirim oleh pondok untuk berhasil. Ayat-ayatnya banyak yang bicara tentang itu. Contohnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tazakka, ya tazakka, ifta'ala atau tafa'al itu adalah fi'lun dzati, diri sendiri yang akan. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh telah berhasil orang yang mau mendidik dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri. Wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian dia ingat Allah dan sholat. Ingat, jadi kalau enggak tazakka ya enggak aflaha. Dan tazakka itu kalau dirinya sendiri membersihkan, bukan orang lain. Maka dalam ayat lain apa? Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan jiwa demi jiwa, dan yang mensucikan, yang menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahu kepada dia fujurnya, durjananya, dan ketakwaannya. Jadi semua kita itu tahu baik, tahu buruk. Repotnya bukan tahu baik buruk, cenderung pada buruk. Nah, oke, kita tahu baik. Apakah kita bisa melakukannya? Baik, kita tahu ini buruk, tapi apakah kita mau meninggalkan? Itu tidak bisa mengandalkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Mari katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya sendiri. Waqad khaba man dassaha. Dan rugilah orang-orang yang mengotorinya, menutupinya, fitrahnya. Jadi saya ingin kalian semuanya punya senjata yang melekat, pendidik yang melekat dirinya sendiri. Maka istafti qalbak wa in aftaukan nas. Mintalah fatwa dirimu sendiri. Orang itu kalau jiwanya bersih, maka banyak hal itu fatwanya dirinya sendiri. Ini halal haram,
Hatimu tenang nggak? Kalau hatimu ragu-ragu berarti memang haram, jangan. Tetapi itu bagi orang yang mau mendidik dirinya sendiri. Kalau enggak ya jiwanya yang kemudian melihat yang buruk baik atau buruk. Coba kita lihat. Cahaya ada di mana? Di dalam hati. Maka dikatakan orang yang tidak mendidik dirinya sendiri, kemudian tenggelam di dalam berbagai macam kemaksiatan, ditutupi noda-noda hitam hatinya. Innal 'abda idza adnaba dzamban nuqitat qalbuhu nuqtatan sauda. Seorang hamba itu kalau dia berbuat maksiat, hatinya dititik hitam. Fa in taba saqula. Kalau dia tobat, bersih lagi. Wa in zada izdad hatta ya'lu wa wadhalika ron. Jadi kalau kemaksiatan tambah lagi jadi penuh, hanya nutup semuanya. Wadhalika ron kalla bal rona ala qulubi ma kanu yaksibu. Jadi kalau hati ini penuh dengan hitam, cahaya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, untuk agar supaya menjaga hati itu bisa jernih terus, menjauhi kemaksiatan, itu harus dengan tarbiyah dzatiyah. Jangan mengandalkan ustaz, memanfaatkan dia, tapi mengandalkan. Artinya mengandalkan gimana? Ya aku bangun. Kalau dibangunin ustaz, kalau enggak bangun. Itu namanya ngandalkan. Aku paham pelajaran ini kalau dipahamkan benar oleh ustaz. Kalau enggak, aku enggak paham. Jadi enggak mau usaha untuk baca diri, enggak bisa. Taubat kepada Allah, menghindari kemaksiatan, itu tarbiyah dzatiyah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Orang-orang beriman, jagalah dirimu. Kalian usianya udah 15 tahun ke atas. Ini secara syariah kalian itu sama dengan ustaz, gak ada bedanya sekali. Secara taklif syar'i persis, karena ijma seluruh ulama tanpa kecuali 15 tahun sudah dewasa. 15 tahun itu sudah berdoa Rabbana hab lana min azwajina. Jadi sudah ada kemampuan untuk qu anfusakum wa ahlikum. Jadi saya katakan tarbiyah dzatiyah itu sangat doruri, diperlukan oleh semua orang termasuk ustaz. Di tarbiyah dzatiyah itu sebenarnya bukan kalian aja. Para ustaz itu harus ada tarbiyah dzatiyah. Ketika ustaz, ketika kiai, ketika profesor sudah tidak melakukan tarbiyah dzatiyah, merosot, habis. Walaupun dia hafid Quran. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka, yaitu berita orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tapi dia lepas dari ayat itu, maka diikuti oleh setan. Walau syi'na larfa'na biha. Kalau mau kami angkat dengan Quran itu sehingga derajat tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Tapi dia mau melesat ke bumi. Sekarang ini banyak profesor kehilangan keprofesorannya karena tidak mentarbiyah dirinya sendiri sehingga tenggelam kepada dunia. Banyak kiai kehilangan kekiaiannya. Iya. Banyak orang jenderal kehilangan kejenderalannya. Contoh sederhana, komunis itu udah muncul di Indonesia
Itu sebetulnya kalau orang masih punya nurani dikit tahu kalau ini komunis. Tetapi apa yang terjadi? Seorang kolonel aktif. Kolonel itu tingkat tertinggi, nggak boleh lebih tinggi lagi untuk megang pasukan. Jadi kalau tentara yang megang pasukan, megang senjata itu kolonel, bukan jenderal. Yang merintah langsung itu kolonel. Ketika ditanya, gimana? Komunis ada nggak? Ya sebetulnya ada, real ada. Tapi ya saya nggak bisa apa-apa. Kita cuma bawahan. Nggak ada keberanian. Ini contohnya. Nanti kalau saya contoh banyak banget di lapangan tuh. Lihat ketua ulama-ulama di Indonesia, gelarnya profesor, ya. Tahu, semua tahu. Rancangan undang-undang ideologi Pancasila sekarang ini mereduksi Islam, mereduksi dasar Indonesia sebagai negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu dihilangkan, dijadikan gotong royong aja. Kalau gotong royong, karena Aidit mengatakan, DNA Aidit, perlu kalian tahu, DNA Aidit itu mengatakan Pancasila jadi Trisila, Ekasila. Kalau sudah Ekasila, gotong royong, persatuan, nggak perlu Pancasila. Artinya apa? Yang penting gotong royong, walaupun untuk merampok negara. Itu kata ini. Itu kan jelas komunis. Jadi kami harapkan umat Islam taat kepada pemerintah dalam undang-undang ini. Yang lucunya, HIP itu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu, saya kaget. Ustadz Farid Oqbah mengatakan sumbernya buku ini. Beliau menunjukkan buku Indonesia Hebat atau apa, 700 halaman. Itu ditulis oleh seorang profesor namanya Yudi Latif, lulusan Gontor. Isinya apa? Nggak boleh agama menguasai negara. Dan itulah ide mereka untuk mengambil Indonesia komunis itu dari situ. Oh, kalau saya cerita banyak, tapi bukan pembicaraan di situ. Saya menyatakan bahwa kita itu perlu tarbiyah dzatiyah. Tanpa tarbiyah dzatiyah, siapapun orangnya, mohon maaf, siapapun orangnya bisa tergoda. Karena apa? Coba kita lihat. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin min rasulin wala nabiyyin wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Setiap nabi diutus itu kalau baca ayat itu pasti setan membaca ayat setannya ketika Rasul sedang baca. Jadi Rasul baca, setan baca, maka pasti ada ayat-ayat setan dan ayat-ayat Quran. Bagi orang yang mau tarbiyah dzatiyah, insyaallah fayansahullahu ma yulqi syaitan tsumma yuhimullahu wallahu a'lam. Dia ja'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim wal qasiyati wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim wa liya'lamal ladzina utul ilma. Ya. Jadi apa? Kesesatan di mana-mana. Untuk itu ya. Apa konsideran-konsideran selain yang kita tadi sebutkan? Tarbiyah dzatiyah adalah sesuatu yang sangat doruri, adalah banyak banget ya. Di antaranya apa? Kalau pikiran dasarnya adalah, lihat, kita itu berada dalam fitrah ketika dilahirkan. Fitrah itu artinya apa? Potensi dasar ketika kita dilahirkan. Fitrah manusia itu bukan takwa, memungkinkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi yang kedua, setiap kita itu memungkinkan untuk sesat. Benar gak? Semua orang mungkin sesat gak? Punya potensi sesat gak? Punya potensi digoda setan gak?
Punya. Artinya kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kecuali kita berusaha untuk mengambil petunjuk. Dan kita kalau tidak menghindari kesesatan dari diri sendiri, kita bisa sesat. Selebihnya, untuk menguatkan di atas, kita itu hidup di zaman fitnah. Kita itu hidup di zaman fitnah. Fitnahnya banyak, tapi sekarang fitnahnya lebih banyak. Fitnah itu apa? Fitnah artinya banyak. Di antara arti fitnah, saya katakan fitnah, kondisi yang menyebabkan kita mudah maksiat, kondisi yang menyebabkan kita itu kufur, kondisi yang menyebabkan kita itu sesat. Itu fitnah. Maka fitnah itu syirik, fitnah itu kekufuran, fitnah itu pemaksaan untuk kufur. Fitnah apa? Macam-macam. Fitnah dunia. Ya kalau fitnah dunia udah nggak usah di ini ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna fitnata bani Israil kanat fin nisa. Fitnatu ummati almal. Fitnah umatku ini adalah harta. Dunia. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oke. Saya kira kalian sendiri tahu fitnah dunia itu gimana. Salah satunya ribut HP dengan orang tua gitu ya. Jajet dengan orang tua. Fitnah itu syahwat. Wah, syahwat itu berat banget. Repotnya syahwat itu melekat diri kita dan mudah memfitnah syahwat itu. Maka ada yang menjadikan syahwatnya sebagai Tuhannya. Surat apa? Al-Jathiyah. Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala. Sesat dalam kondisi dia berilmu tapi sesat. Kemudian ada disfungsi. Wa khatam wa adalla ala ilmin wa khatama ala qalbi wa sami wa ja'ala ala basarihi ghishaw. Faman yahdihi min ba'dillah. Ada yang bisa menunjuki selain Allah enggak? Karena apa? Materialistik. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa ma yuhlikuna illa dah. Itu fitnatu syahwat. Repotnya syahwat itu kemudian di blow up dengan apa? Teknologi. Sehingga godaan syahwat ini lebih dahsyat daripada godaan pada zaman Bani Israel. Jadi gini, kalau godaan yang paling berat itu apa? Kemaksiatan di depan mata. Gak usah mengeluarkan energi untuk melakukannya. Kalau orang Arab, godaannya apa? Dilarang berburu ketika sedang haji, atau binatang berburu ketika di tanah haram. Lah, dia di sini binatang buruannya itu lewat depan matanya. Yang bisa tangkap ini bisa, tapi haram. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas shaidi tanaluhu aydikum barima hukum. Ya. Jadi buruannya itu tinggal dipegang, tapi haram. Kalau Bani Israel lagi ini, apa Bani Israel? Wa yauma sabtihim syurra. Ketika hari Sabtu, ikan itu merumpul, mukanya ditambah-tambahkan. Di luar Sabtu nggak ada sama sekali. Itu pada zaman. Kalau zaman kita pakai HP. Orang itu kalau memaksiat cukup dengan HP maksiat, semua kemaksiatan bisa dilakukan. Zaman sekarang. Siapa yang bisa kontrol? Orang tua nggak bisa. Pinter nyimpen ya.
Disimpan di sini, disimpan lagi gitu. Jadi filenya itu sampai lapis 10. Kamuflase nggak ketahuan. Bisa. Lasta alim bimusaitir. Fitnatus syubuhat. Fitnah syubuhat. Syubuhat itu apa? Syubuhat itu kayaknya dalil padahal bukan dalil. Sesuatu yang menjadikan kebatilan itu dipandang benar, dan sesuatu yang menjadikan kebenaran dipandang suatu kebatilan, itu syubhat. Ini syubhat itu ada dalam akidah, dalam hukum, dalam pemikiran, macam-macam. Contoh syubhat apa? Sama aja leh, riba sama jual beli sama-sama untung. Itu syubhat. Gak benar. Apa sih bedanya zina dengan nikah? Bedanya cuma kertas. Itu syubhat itu. Yo jauh dong. Mobil tuh nikah haha dengan tanpa ya. Perhatikan ya. Contoh syubhat ya. Di Kota Solo. Ini nggak tahu ini kira-kira terlalu dalam, terlalu berat atau apa itu omongan saya. Ya satu tolong nanti kalau terlalu berat tolong diingatkan. Syubhat yang menjadikan orang itu sesat ngeri banget. Ada yang ngomong dengan saya. Seorang ustaz terkenal. Ustaz, kita harus banyak toleransi. Di Kota Solo ini masih ada yang menganggap ustaz itu keras. Karena apa? Bagi mereka minta sama Nabi, minta sama orang tua yang sudah meninggal itu nggak masalah. Itu kan minta tolong. Itu kan bukan ibadah. Kira-kira gimana? Kenapa? Nabi kan hidup di kuburan, sehingga nggak apa-apa minta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kan Rasul kul innila amliku li nafsi nafawala. Aku sini nggak bisa. Ya Fatimah binti amkiti nafsi fa la ughni anki min Allah syai'an. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ayat-ayatnya banyak mengharamkan doa kepada orang yang mati. Itu sholawatan, itu sholawat. Saya kaget banget itu. Sholawatan ya Ghauthi ya Muhammad angkiti. Selamatkan aku. Aghithni. Itu dalam sholawatnya jutaan orang. Waktu itu ada 3 juta orang sudah lihat itu. Dan semuanya ya like semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sekarang itu kalau mau sesat gampang banget. Yang repotnya, mohon maaf, Nabi Musa alaihissalam itu dakwai Bani Israel bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Ditinggal sebentar, muncul yang namanya Samiri, sesat semuanya, cuma 40 hari. Nah sekarang ini Nabi Musa nggak ada, Nabi Harun nggak ada, Samirinya banyak banget. Dulu Rasulullah menghadapi munafik satu udah labakan, pusing. Sekarang munafiknya tanpa batas. Sementara Hudzaifah bin Yaman nggak ada. Ada yang ngomong, Ustaz, aku itu tiap hari ditemani oleh Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana akalnya? Rasulullah nemenin kok. Apa nggak penghinaan terhadap Rasul itu? Jadi saya katakan syubhat itu begitu banyaknya. Maka perlu ahlul Quran. Karena apa? Dalam Quran sendiri ada syubhat. Ayat-ayat mutasyabihat, bukan syubhat. Ayat-ayat apa? Mutasyabih, makna. Memang itu ujian.
Seperti ujian ini. Al-Quran itu ada ayat namanya apa? Mutasyabihat dan mutasyabihat. Hak mutasyabihat itu secara redaksional nggak ada masalah, maknanya benar, tetapi memungkinkan disesatkan bagi yang hatinya nggak bersih. Memang Allah muji, nih saya kasih mutasyabihat. Kalian cari kebenaran, dikembalikan kepada yang muhkamat. Atau kalian memang ingin mencari kebenaran, Anda gunakan ayat untuk membenarkan kesyirikan. Contohnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'ruf wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maknanya Allah melihat kalian, memperhatikan kalian, mendidik kalian. Bukan berarti manunggali kawono Gusti. Enggak. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, jelas. Tapi wa huwa ma'akum, nih. Allah bersama kalian. Jadi contoh. Maka ada yang Yahudi juga masuk surga. Innalladzina amanu walladzina hajaru, innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara man amana. Yang penting kan iman beriman kan? Ini namanya syubhat itu. Apa maknanya itu? Enggak. Maknanya bukan yang penting iman dan yakin. Mereka harus masuk Islam, sebab kalau orang tidak masuk Islam tidak akan dikatakan mukmin. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu illa kana min ahlin nar. Tidak ada di antara umat ini Yahudi maupun Nasara yang mendengar tentang aku dan tidak mau beriman kepada aku kemudian mati kecuali penduduk neraka. Jadi syubhat itu banyak mengenai para ulama. Sebagaimana ghurur itu mengenai para ulama. Ghurur. Ini bab panjang banget ya. Maka belajar itu tabiah dakiah minimal baca sendiri. Jadi nggak bisa apa namanya mengandalkan semua dari ustaz. Harus baca bimbingan ustaz. Dia baca. Di antaranya buku apa? Asnaful Maghrurin. Jenis-jenis orang-orang yang tertipu. Jadi semua manusia itu tertipu. Dia merasanya aman padahal dia sesat. Dia merasa aman padahal dalam kondisi bahaya. Dan orang yang paling merasa dirinya tidak tertipu, maka dia yang paling tertipu. Jadi kita harus tahu, saya itu ditipu dari sisi mana. Harus tahu, segera diobati. Kalau enggak, aku enggak tertipu, aku sudah baik semuanya. Dia paling tertipu sebetulnya dia. Dan ini diperlukan keseriusan dalam mempelajari siapa diri kita. Contoh ya, Ustadz suka merasa dirinya paling takwa. Ustadz merasa dirinya paling takut kepada Allah gara-gara mendirikan nasihat tentang itu. Padahal dia paling kurang ajar sama Allah. Karena apa? Manusia itu kedudukannya bukan bagaimana dia diperlakukan orang atau apa yang dia terima, tapi kedudukan manusia adalah apa yang dia lakukan, dia pikirkan. Kadang-kadang orang itu dimuliakan, tapi sebetulnya dia bermasalah. Dan ada juga orang itu dilecehin, padahal dia orang yang baik. Karena hitungannya adalah bagaimana pemikirannya, bagaimana apa yang dia lakukan. Baik, saya katakan fitnah syubhat banyak ya. Nanti setiap hari kalau saya nyebutkan syubhat nggak selesai, banyak banget. Baik, supaya lebih ringkas lagi. Jadi kita hidup di masa fitnah. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat, ada fitnah dunia. Fitnah yang paling berat apa? Fitnah tasallutil a'da. Fitnah dominasi musuh-musuh Islam terhadap kita. Jadi musuh-musuh Islam itu sudah menguasai kita dalam seluruh lini. Paling berat apa? TVRI dipegang oleh seorang yang membela komunis. Aktor majalah dewasa, Playboy. Itu kan ngeri banget. Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila adalah orang yang menghalalkan zina. Seorang profesor yang meluluskan disertasi zina halal. Nah kalau ini kan ngeri sekali. Tasallutul a'da. Oke.
Kelihatannya global-global dulu aja, nanti suatu saat bisa kita rinci. Berikutnya, kenapa kita harus melakukan tarbiyah dzatiyah? Karena kita hidup di alam konflik. Dan memang hidup itu konflik, sirah, percaturan ideologi, percaturan budaya, percaturan peradaban, percaturan kepentingan, percaturan sosial. Jadi di sana itu ada kekuatan-kekuatan yang merusak berhadapan dengan kekuatan Islam. Jadi repotnya kekuatan Islam sekarang kuat atau lemah? Yang lebih banyak mempengaruhi orang Islam atau orang kafir? Saya tanya, Indonesia ini mayoritas Islam atau kafir sih sebetulnya? Islam. Pemimpinnya banyak Islamnya, banyak kafirnya. Hukumnya banyak Islam atau banyak kafirnya? Ya berarti orang Islam itu orang kafir. Saya katakan mungkin status kita tidak mengatakan mereka kafir, tetapi substansinya ternyata kufur. Yang dipilih kafir. Undang-undang alien ini yang paling kita khawatirkan itu nanti dengan cara voting. Suara yang mendukung itu lebih banyak daripada yang menolak. Iya. Tinggal karena apa? Gerindra belum punya sikap. Lalu Gerindra dengan mereka habis. Gerindra abstain sudah. Itu gelinding itu. Jadi bayangkan kalau siapa? Utsman bin Affan mengatakan, Innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Allah itu kalau ingin merubah masyarakat baik jadi buruk, buruk jadi baik, itu dengan kekuasaan. Kekuasaan dikasihkan orang yang baik, baik. Kekuasaan dikasihkan orang rusak, rusak. Kekuasaan apa? Undang-undang. Kalau sudah undang-undang ditetapkan yang buruk, habis kita. Ini yang kita khawatirkan. Perjuangan ke depan sangat berat dan memang kita harus berjuang. Bisa dipahami? Jadi apa? Masa sirah. Dan harus ada penyeimbang. Walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yadhkaru fiha ismullahi katsiran. Kita itu mestinya menjadi mortir kebenaran yang dilemparkan kepada kebatilan, kena batang otaknya gitu loh. Quran ngomong gitu kok. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayada mahu fa idza huwa zahiq wa lakul mulwail mimma tasifun. Jadi kita ngomong dengan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin. Bahkan kami benturkan kebenaran kepada kebatilan, maka kena batang otaknya, maka dia binasa. Celaka buat kalian apa yang kalian omongin. Artinya apa? Kita harus punya narasi dan argumentasi untuk menjelaskan kesesatan orang yang sesat dan kebenaran orang yang benar. Dan itu harus dimiliki setiap kita, dan itu harus tarbiyah dzatiyah. Sebetulnya orang kafir itu nggak punya dalil sama sekali dalam kebatilan. Memang mereka punya dalil. Orang kafir itu tidak punya dalil dalam kekufurannya. Orang kafir itu tidak punya dalil untuk kufur. Orang kafir itu tidak punya dalil menentang kebenaran, tapi nekat. Dikatakan liyudhidu bihil haqqa fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Jadi mereka itu batil, nggak punya dalil, nekat. Nah, repotnya kita itu benar, tapi nggak punya semangat untuk bela kebenaran. Sementara kebatilan itu walaupun batil, tapi kalau disebarkan terus banyak yang terima. Kebenaran kalau nggak disebarkan, nggak ada yang terima. Komunis itu nggak punya partai yang resmi yang boleh.
nggak punya pondok pesantren, nggak punya pusat pelatihan, tapi mereka sudah menguasai parlemen. Mayoritas parlemen banyak komunisnya, penguasa banyak komunisnya. Lu kok bisa? Karena mereka kerja. Lah ahlul haq nggak kerja. Bahkan kadang-kadang nggak jelas pijakannya. Gawat ini. Oke. Berikutnya, kita itu hidup di dalam azmah tarbawiyah, krisis pendidikan. Sistem pendidikan rusak. Milieu pendidikan rusak. Hilangnya qudwah hasanah di tengah-tengah umat. Jadi sekolah-sekolah resmi negara ini, jadi Profesor Dr. Daniel Muhammad mengatakan cara menyelesaikan masalah, keluarkan anak-anak kalian semuanya dari sekolah-sekolah negeri, cabut semuanya. Karena apa? Di sana dididik sekuler. Saya bilang, Dok, Profesor, atau jadi profesor juga karena resmi itu dia enggak? Iya, tapi kalau tidak pakai itu mungkin lebih banyak lagi profesornya. Ini Profesor Daniel nih. Dan saya sering diskusi dengan beliau karena sama-sama di FPB. Jadi sistem pendidikannya hancur rusak. Guru-guru banyak yang nggak berikan qudwah. Lingkungannya rusak. Banyak geng-geng. Maksud saya ingin menekankan, kalau kemudian kita kesolehannya mengandalkan itu semuanya, kita nggak akan dapat. Maka didiklah diri kita sendiri. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Nah, sedikit mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan poin-poin tarbiyah dzatiyah. Ya. Poin-poin tarbiyah dzatiyah. Atas tadi sebetulnya perlu rincian yang panjang, tapi nggak apa-apa. Saya kasih global aja yang atas. Sekarang poin-poin tarbiyah dzatiyah atau fondasi, tonggak-tonggak tarbiyah dzatiyah. Pertama, membangun al-mas'uliyatul fardiyah. Membangun tanggung jawab personal. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Yang paling berkewajiban untuk menyelamatkan Anda dari api neraka, diri Anda sendiri, jangan orang lain. Maka Allah katakan bisa. La tukallafu illa nafsa. Baru wa harridil mu'minina 'alal qital. Iya. Jadi walaupun orang tua masuk surga, ibu masuk surga, kalau kita nggak punya modal masuk surga, nggak akan bisa masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ya orang-orang beriman, urusi diri Anda sendiri. Lindungi Anda diri sendiri sebelum orang lain. Mas'uliyah fardiyah. Karena apa? Kita itu lahir sendiri-sendiri dan akan datang kepada Allah sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Walaqad ji'tumuna furada. Kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri.
Di akhir surat Maryam gimana? Wa kullu ati yaumal qiyamati farda. Semuanya datang sendiri. Dan dia tidak bisa melontarkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana da. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Gak ada yang ngantuk ya? Saya tanya, ada yang ngantuk? Gak ada? Alhamdulillah. Ayat ini kan menunjukkan masuliyah fardiyah. Kalau orang yang terbebani dosa, keberatan dosa, minta kerabatnya, bapak ibunya untuk menolong, nggak bisa. Walau kan ada korban. Bu, tolonglah. Walaupun ibu paling sayang dengan kita, nolong hari kiamat nggak bisa. Anak sayang dengan kita, tapi kalau hari kiamat nggak bisa. Contoh, mohon maaf, kita punya tanggungan nih. Nggak kita pikirkan untuk kita selesaikan ketika mati. Bisa mengandalkan anaknya menyelesaikan tanggungan? Tentu. Maka seperti saya ini ya, harus menulis tanggungan utang saya mana, tanggungan janji saya apa. Selesaikan dulu sendirian. Gak bisa ngadakan, tenang aja nanti diselesaikan oleh anak-anak. Kelewatan nanti. Masuliyah fardiyah. Jadi kita mengatakan, saya yang punya tugas untuk menegakkan Islam ini. Walaupun semua orang menegakkan Islam, kalau saya nggak kerja, saya nggak selamat. Saya yang punya tugas memajukan Islam. Kalau saya nggak majukan, saya nggak bisa diwakili. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu sabab nuzulnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ayat ini berkaitan dengan kami orang-orang Ansor. Kami ini bisik-bisik sesama kami, kita udah jihad nih, udah habis lah, harta kita habis, ekonomi kita habis, dan sekarang alhamdulillah pengikutnya udah banyak, ya. Ayo kita minta cuti sebentar sama Nabi, yuk minta cuti jihad. Jawabnya apa? Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi minta cuti jihad itu nggak boleh. Masuliyah fardiyah kita masing-masing. Jadi kalian punya tugas menyelamatkan diri kalian sendiri, mendidik diri kalian sendiri, menyelamatkan diri kalian sendiri dari api neraka, memasukkan diri kalian ke surga. Dan langsung, gak bisa pakai online, gak bisa masuk surga online. Virtual gak bisa. Mau makan virtual terus, gak bisa, harus real. Dan gak bisa diwakili. Ada yang mau nikah diwakili? Masuk surga diwakili? Gak bisa. Kita harus masuk surga sendiri. Itulah ayat-ayat yang banyak ya. Coba, marra'a minkum mungkaran. Tarbiyah masuliyah fardiyah. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Ya Fatimah binti Muhammad, angkidhi nafsaki fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Maka yang kedua apa? Tonggaknya adalah al-i'timad ala nafsi ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus menyandarkan, berpangku terhadap kekuatan diri sendiri setelah
dia bersandar kepada Allah. Artinya apa? Jangan menggantungkan orang lain. Kesolehan Anda jangan tergantung pada ayah, wala ibu, wala lingkungan. Enggak, saya sendiri yang harus soleh. Saya sendiri yang harus berhasil. Saya tidak bisa mengandalkan orang lain. Berpikir positif. Kalau salah, saya yang salah. Seperti berpikirnya apa? Autokritiknya Nabi Adam alaihi salam. Autokritiknya Adam alaihi salam. Jangan berpikir iblis. Iblis itu yang salah. Dia sendiri yang sesat. Iblis itu dia yang sesat. Dia yang menyesatkan. Tapi nyalain Allah. Qala rabbi bima awaitani. Ya Rabb, karena engkau menyesatkan aku. Kapan Allah menyesatkan dia? Tapi hebatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu disesatkan oleh iblis. Fawaswasa lahuma syaitan, fa'azallahuma syaitan. Tapi tidak pernah satu kata pun dari Adam kalau dia nyalahkan iblis, tapi nyalahkan diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kemudian tarbiyah dzatiyah, fondasi ketiga adalah ar-rusydu dzati. Ar-rusydu, kedewasaan personal. Jadi maksudnya Anda sendiri harus matang, Anda sendiri harus dewasa. Di sana ada dewasa secara biologis dan di sana dewasa secara psikologis. Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhu rusyda. Rusyda itu apa? Saya katakan kalian itu ahliyatul ada dalam usul fikih ya. Kelas 3 udah belajar belum ya? Di sana ada dua ahliyah, ahliyatul ada dan ahliyatul wujub. Kecakapan hukum. Ahliyatul ada itu cakap bahwa saya melakukan sesuatu, saya sadar di balik itu ada tanggung jawab yang saya lakukan. Maka tidak mudah-mudah ngomong kalimat nikah, tidak mudah-mudah ngomong kalimat cerai, karena itu ada tanggung jawabnya. Dan banyak banget orang itu nggak sadar. Banyak sekali hukum Islam itu dikaitkan dengan omongan. Ini mungkin di Indonesia itu ada apa namanya? Ada undang-undang yang salah fatal, mengatakan apa? Cerai tidak sah kecuali di depan hakim. Padahal dalam Islam, Pak, cerai terjadi kapan seorang suami mengatakan kalimat cerai secara vulgar. Dan banyak orang yang sudah cerai 1000 kali. Setelah itu merasa nggak ada apa-apa. Datang ke pengadilan, diputuskan jatuh sekali. Padahal saudaranya sudah batu berkali-kali. Akhirnya apa? Dia nggak dewasa. Terjadi loh. Ada yang ngomong dengan saya, bapaknya laki-laki ngomong, Ustaz, anakku ini loh, Willy tiap hari ngomong cerai udah biasa banget. Sekarang masih nekat tuh di situ. Ya haram udah. Ya itu mertuanya ngomong, orang mau balik ya orang popok. Ya Allah. Di mana letak sesuatu yang zina diterusin? Ngeri. Jadi apa? Ar-rusydu. Orang yang dewasa, mohon maaf, anak kecil kalau dewasa matang, masya Allah. Imam Syafi'i itu 7 tahun jadi asisten dosen. Orang miskin pinter banget, udah jadi asisten gratis ya. Orang-orang dulu 15 tahun itu sudah rusdu, itu sudah sampai mana? Seperti Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Samurah bin Jundub. Itu kan daftar jihad di usia 15 tahun. 14 tahun ditolak, 15 tahun daftar lagi, jalan ya. Ya udah dewasa. Kematangan penting. Nah, tarbiyah dzatiyah adalah
tonggaknya harus ada iltizam bil barnamij tarbawi, konsistensi dengan program pendidikan. Di antaranya wirid-wirid. Jadi ada kewajiban yang kita lakukan. Yang nggak boleh ditawar-tawar, baca Quran. Sepekan, satu bulan khatam berapa kali? Puasa, qiyamul lail, zikir, menulis buku, membaca buku. Jadi ada program pendidikan yang memaksa diri untuk saya tidak akan main-main dengan waktu itu. Maka umurnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadisnya, man nama an hizbihi minal lail aw nasiyahu. Siapa yang lupa atau ketiduran dari hizbnya. Hizb itu artinya kumpulan. Jadi malam itu saya harus ini. Kemudian lupa ketiduran, maka kemudian dia qadha pada pagi harinya. Pada waktu duha sampai zuhur. Ditulis seakan-akan melakukan pada malam. Jadi program muhasabah, program munajat kepada Allah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tak henti-hentinya hamba-hambaku mendekat dirinya kepadaku dengan apa yang kewajibkan sehingga aku cintai dia. Dan ketika aku sudah mencintai dia, maka akulah tangannya dengan dia berpegang, akulah kakinya dengan berjalan, akulah matanya dengan melihat, akulah telinganya dengan mendengar. Dan jika minta kepadaku pasti kuberi, dan jika minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Kemudian harus ada azimah dan ruhul mubadarah ilal khairat. Harus ada spirit terdepan, spirit lomba kepada kebaikan, memacu diri untuk kebaikan. Coba lihat, dalam kebaikan dalam Quran itu nggak ada yang santai-santai. Adanya apa? Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada kebaikan Rabb Anda. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hal demikian adalah orang yang berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyamalil 'amilun. Maka ada dalam kaidah fikih apa? Al-itsar fi ta'ati makruh. Jadi kalau itsar dalam makanan mahbub. Ya. Lauk Anda makan terakhir aja deh biar teman-temannya habis, nggak ada masalah, itu bagus. Tapi kalau soft terdepan, jangan dulukan orang lain. Ya, kalau ibadah saya harus terdepan. Jadi harus ada jiwa bonus, jiwa kontribusi, memberikan keteladanan, memberikan kebaikan. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang memberikan kebaikan, maka termasuk ini dakwah. Jadi walaupun di sini kalian dakwah, minimal dakwahi temannya, memberikan keteladanan temannya, meniati dakwahi temannya, saling menguatkan di antara teman. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hatta ustaz perlu dinasihati, hatta ustaz perlu diingatkan. Manakala ustaz tidak mau diingatkan, maka berarti sudah kehilangan keustadzannya. Tonggak berikutnya yang sangat penting untuk kita pahami adalah sejak awal wuduhul hadaf wal wijhah.
Ini sangat penting sekali bagi yang awal maupun yang awal melanjutkan studinya. Kalian harus jelas orientasi hidup kalian. Kalian harus jelas sasaran hidup kalian. Karena apa? Orientasi itu yang menjadikan kita itu fokus kerja. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang punya orientasi dan dia akan memfokuskan orientasi kepadanya. Dia akan memfokuskan perhatian dan aktivitas kepada orientasi itu. Fastabiqul, berlomba dalam kebaikan kalau orang punya misi. Dan orang bisa berlomba kebaikan kalau sasarannya jelas. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kita cari apa? Ridha Allah. Yang kita cari adalah kebenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Yang kita cari adalah mati dalam kebenaran. Karena apa? Mati di jalan Allah penting, tapi lebih penting lagi sebelum itu apa? Hidup di jalan Allah. Kalau mati di jalan Allah itu mati syahid, selesai. Tapi kalau hidup di atas kebenaran, kadang-kadang perlu waktu lama, kadang-kadang nggak sabar. Al-hayatu fi sabilillah. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqaw. Ingat, orientasi kita jelas. Cari ridha Allah. Jalannya satu, Quran dan Sunnah. Dengan sirah sahabat, sirah Nabi, pegangi. Keteladanan Nabi Muhammad, keteladanan para sahabat, Quran dan Sunnah cukup sebagai penjelas. Dengan usul fikihnya dan penjelasan ulama mu'tabarin. Kalau dibawa melenceng kanan kiri jangan mau. Kalau tujuannya jelas enak. Contoh ya, kita itu harus menjadi pendekar dan menjadi prajurit semua ustadz yang istiqomah di dalam kebenaran. Jadi kita tentara ulama yang di atas kebenaran. Maka kita kemudian membuat formakin. Dulu kita ada Robitoh Quran di bawah Yusuf Mansur. Pertepatan yang dipilih ketuanya Yusuf Mansur. Ya, kalau Yusuf Mansur kok dukung-dukung Jokowi gitu. Ya, gak jelas lagi. Ya sudah. Akhirnya apa? Bikin forum Mahat Quran. Karena kita itu semua pondok-pondok Al-Quran. Perasaannya kepada ustadz yang istiqomah sama. Ini ustadz kami. Jadi Salman Farisi, Ibnu Abbas, Ishkarimah. Kita harapkan kepada ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah, itu memang ustadz-ustadz kita semuanya. Kita ingin berjuang dengan ustadz-ustadz yang istiqomah. Karena orientasi kita perjuangan di atas kebenaran. Maka siapapun yang membawa kepada kebenaran, itu yang harus kita pegang. Itu yang kita dukung. Dan itu yang kita jaga. Itulah makna ad-dinu an-nasir. Siapa? Wali a'immatil muslimina wa amatihim. Loyalitas kepada para pemimpin-pemimpin yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi terus jangan kaburkan. Kalau orientasi kita kabur pula. Berikutnya harus ada mujahadah. Jadi tarbiyah da'iyah itu apa? Mujahadah di dalam kebenaran. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang mujahadah berjihad. Wa man jahada fa innama yujahidu bi nafsihi. Karena apa? Iman itu lebih banyak turunnya daripada naiknya. Benar gak? Kita itu berusaha untuk naikkan iman berbulan-bulan, baru nikmati sebentar langsung terjun bebas. Naikkan lagi, terus.
Karena kita menghadapi. Karena apa? Kenapa kita harus tarbiyah dzatiyah? Kalau mau sesat, nggak usah nyari. Untuk menyesatkan kita nggak usah dicari. Setan nempel kita. Setan itu menggoda kita melalui aliran darah. Nafsu ada dalam diri. Inna nafsala ammaratun bisu. Dunia nempel dalam diri kita. Tapi kalau ingin benar harus pakai Quran terus, pakai melahirkan zikir terus, dan itu terus menerus. Sebagaimana setan mendekat kepada kita, maka kedekatan mujahadah untuk dekat dengan Allah harus terus menerus. Itu mana haqqa tuqati. Apa haqqa tuqati? Engkau ingat Allah dan tidak boleh lupa sedetik pun. Lupa detik, tinggalkan Allah, sesat kita. Maka haqqa tuqati apa? Ingat Allah, nggak pernah lupa, taat, nggak pernah maksiat, mengimani, nggak pernah kufur. Banyak kewajiban-kewajiban ditentukan waktunya, kecuali zikir. Zikir ditentukan waktunya nggak? Zikran katsira. Pertanyaan, manusia itu terbagi menjadi dalam zikir. Satu, nggak pernah zikir, orang kafir. Zikirnya dikit, orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa. Zikir banyak, orang beriman. Pertanyaan, zikir kita banyak atau dikit? Apa zikir banyak? Nggak pernah lupa sama sekali. Menghadirkan zikir dalam hati, dalam perbuatan, dan sering membasahi zikir dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mujahadah. Maka hijrah, hajaras sayyi'at. Manil muhajir, man hajaras sayyi'at. Manil mujahid, man jahada nafsahu lillah. Dan terus menerus. Maka idza ra'aitumur rajul yaqtadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat ada seorang yang bolak-balik ke masjid terus menerus, saksikanlah iman kepadanya. Ada satu yang sangat menarik. Ini ya. Kita itu harus membaca siapa kita dari ayat-ayat ini tarbiyah dzatiyah. Jadi melakukan verifikasi, atau nanti kita katakan muhasabah. Ya, muhasabah. Verifikasi. Jadi kalau kita itu sudah sampai sana atau belum, setiap ayat yang kita baca, kita lihat posisi kita dalam ayat ini apa. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita masuk itu enggak ya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di situ enggak kita letaknya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di situ enggak kita letaknya? Ini bukan kalian, kita semuanya. Ustaz nggak cukup ceramah, kalau nggak mengaplikasikan nggak bisa. Memang nanti masuk surga karena siapa yang paling banyak ceramahnya, nggak bisa. Malah yang paling ceramah itu paling ngeri itu. Enak tuh dengerin. Kalau dengerin kan kewajibannya dari sendiri, daripada yang ngomong. Ya. Jadi apa? Coba ayat-ayat Al-Quran, karena Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan apa? Jika engkau mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'arra'i samak. Pasang telingamu, karena di balik itu ada kebaikan, engkau diperintahkan, dianjurkan, dan ada bahaya, engkau dikasih peringatan. Berikutnya, terakhir kali adalah al-muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Cukup menarik ya. Jadi kalau mati itu lighadin. Jadi mati itu lighadin, ya. Untuk esok hari itu maksudnya apa?
hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dilakukan untuk dirinya untuk esok hari. Apa di esok hari? Maksud esok hari itu apa? Kiamat, kuburan. Kok esok hari? Besok kan? Maka semua kita harus menghadirkan kematian itu di pelupuk mata. Masa corona ini ternyata yang mati bukan yang tua saja, malah banyak yang mudanya. Walaupun yang tua lebih pantas, tetapi muda banyak. Iya, yang muda banyak banget. Untuk itu tarbiyah terus menerus. Muhasabah. Orang beriman ini ya, tarbiyah dariyah yang berhasil itu apa? Ketika mengevaluasi dirinya, maka dia lebih kikir, lebih rigid dibandingkan mitra kerja yang paling kikir. Kalian tahu kalau ada mitra kerja yang kikir? Jadi kalau punya teman kikir itu, ya Allah, kemarin saya kasih 2.000 itu kan kembalian 1.000, di mana 1.000-nya itu? Kemarin kalau nggak salah saya itu lupa nitipkan apa potongan roti padamu, di mana itu? Kecil pun ditanya. Orang beriman terhadap dirinya sendiri begitu. Dosa sekecil apapun diawasi. Kewajiban terhadap sekecil pun diawasi. Jadi yuhasibu nafsahu asyaddu mimma yuhasibu syarik asyaki ala akhihi syarik. Jadi orang beriman itu begitu ketatnya dalam mengevaluasi dirinya, lebih ketat daripada mitra yang kikir kepada mitranya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan sebuah tuntutan untuk dipraktekkan. Omongan saya tidak bermanfaat pada diri saya kalau saya tidak mempraktekkan apa yang saya omongin. Dan omongan ini tidak bermanfaat bagi kita semuanya kalau hanya sekedar didengar. Tapi mulai sekarang luruskan niat, perjelas orientasi hidup kita, bikin program ketat dengan keyakinan, dengan inilah aku bisa berhasil, dan aku tidak ingin tergelincir gara-gara tidak ketat dalam mendidik dirinya sendiri. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru dan orang tua kita semua, Dr. Ibu Insinyur Basri Hafizahullah. Beliau ini di samping sebagai pengasuh yayasan kita Isykarimah, adalah juga putra-putra beliau itu juga Isykarimah semuanya. Ya, alumni Isykarimah semuanya, bahkan putra menantu pun adalah dari alumni Isykarimah. Barangkali ada yang mau datang lagi dari mantunya beliau. Insyaallah. Anak sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang beda ya ketika kita belajar dari seorang guru yang murni seorang akademisi dengan guru yang beliau adalah seorang akademisi, tapi dia juga adalah orang yang terjun di lapangan. Dari contoh-contohnya beliau, karena memang beliau merasakan sendiri apa yang beliau ceritakan tadi, ya. Maka ini adalah sebuah kesempatan dan masya Allah apa yang beliau sampaikan itu suatu hal yang sangat penting sekali setelah kita libur panjang, ya, libur kenaikan kelas dan libur corona, ya. Alhamdulillah setelah sekian lama kita libur, kemudian pertemuan perdana kita dipertemukan oleh beliau dengan nasihat-nasihat yang mungkin bagi saya pribadi ini juga adalah nasihat yang pertama yang kami dapatkan.